Pernah nggak sih kalian merasa dunia ini penuh dengan orang yang mencoba membodohi kita? Entah itu berita hoax di grup WhatsApp keluarga, iklan produk kesehatan yang klaimnya nggak masuk akal, sampai janji manis investasi bodong yang katanya bisa bikin kaya mendadak. Masalahnya, otak kita itu secara alami suka banget sama jalan pintas. Kita cenderung percaya apa yang ingin kita percayai. Tapi, di era informasi yang banjir banget kayak sekarang, punya otak yang pinter aja nggak cukup. Kita butuh filter. Kita butuh senjata buat membedakan mana fakta dan mana cuma sekadar manipulasi. Senjata itu namanya berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Bukan cuma nyinyir. Banyak orang salah paham. Mereka pikir berpikir kritis itu artinya kita harus skeptis berlebihan atau hobi mendebat semua hal. Bukan itu. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif sebelum membuat penilaian. Bayangkan, pikiran kamu itu seperti sebuah gedung pengadilan. Informasi yang masuk adalah saksi. Berpikir kritis adalah hakimnya. Tugas hakim bukan buat langsung memenjarakan saksi, tapi buat bertanya, mana buktinya? Apakah saksi ini punya kepentingan tertentu? Apakah ceritanya masuk akal? Kenapa kita sering gagal jadi hakim yang adil? Karena kita punya yang namanya bias kognitif. Salah satu yang paling bahaya adalah confirmation bias. Kecenderungan kita buat cuma menerima info yang mendukung pendapat kita dan langsung membuang info yang nggak sejalan. 2. Memilah dan membedakan informasi. Metode 5 W+1H. Terus, gimana caranya melatih filter ini? Ada 3 langkah sederhana yang bisa langsung kalian pakai hari ini juga untuk membedah informasi menggunakan metode 5 W+1H. Langkah pertama, tanya sumbernya, who dan where. Siapa yang bicara dan di mana informasi itu muncul? Apakah dia ahli di bidangnya? Kalau ada berita kesehatan yang ngomong itu dokter di jurnal resmi atau cuma katanya di pesan berantai grup WhatsApp, ingat, kredibilitas itu sepaket antara siapa yang bicara dan di mana dia menyampaikannya. Langkah kedua, periksa data dan konteks. What, when, dan why. Jangan cuma baca judul. Judul seringkali dibuat clickbait untuk memancing rasa penasaran. Baca isinya, cari datanya, dan cek kapan, when info itu dibuat. Apakah masih relevan atau berita lama yang digoreng lagi? Tanya juga tujuannya. Why? Apakah untuk mengedukasi atau sengaja memicu emosi agar viral? Langkah ketiga, kenali logical fallacies atau kesesatan logika, how. Perhatikan bagaimana cara mereka membangun argumen. Pernah dengar orang debat lalu bilang, "Alah, kamu aja masih mahasiswa, nggak usah sok tahu soal ekonomi." Nah, itu serangan pribadi, bukan bahas substansi. Kalau polanya sudah menyerang orangnya, besar kemungkinan itu adalah manipulasi informasi. 3. Kenapa emosi adalah musuh terbesar? Para manipulator paling jago mainin satu hal, emosi kalian. Berita bohong biasanya dirancang buat bikin kalian marah, takut, atau merasa terancam. Kenapa? Karena saat kita emosi, otak bagian depan yang berfungsi buat berpikir logis itu mati sementara, dan otak emosional kita yang ambil alih. Secara ilmiah, ini disebut sebagai amigdala hijack. Bayangkan, amigdala itu seperti alarm kebakaran di otak. Begitu dia mendeteksi ancaman emosional, dia memutus arus listrik ke otak logika kita. Hasilnya, kita jadi reaktif, bukan responsif. Pernah kan kalian ngetik komentar pedas di media sosial, lalu pas besoknya dibaca lagi, kalian mikir, kenapa ya aku sampai segitunya? Nah, itu tandanya emosi kalian lagi pegang kendali penuh.
Coba perhatikan judul-judul berita yang lewat di grup keluarga atau timeline kalian. Biasanya pakai kata-kata bombastis seperti viral, menggegerkan, atau jangan sampai terlambat. Mereka sengaja membidik emosi kalian karena mereka nggak butuh kalian mikir. Mereka cuma butuh klik dan share kalian. Inilah yang disebut Daniel Kahneman sebagai sistem 1, thinking fast. Kita bereaksi cepat tanpa mikir. Berpikir kritis memaksa kita buat masuk ke sistem 2, thinking slow. Jadi, tips paling ampuh. Kalau kalian baca sesuatu dan langsung merasa, wah, gila nih, atau merasa sangat marah, berhenti sebentar. Jangan langsung share. Tarik napas dan biarkan logika kalian mengejar emosi kalian. Gunakan aturan 5 detik. Begitu jari kalian gatal mau klik tombol share, berhentilah. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Di detik kelima itu, biasanya kabut emosinya mulai menipis dan logika kalian mulai bangun. Tanyakan satu hal. Kalau aku bagikan ini, apa manfaatnya buat orang lain? Dunia nggak bakal berhenti mencoba membodohi kita. Tapi kita punya pilihan. Mau jadi pengikut yang gampang disetir, atau jadi pribadi yang punya kedaulatan atas pikirannya sendiri. Berpikir kritis emang capek. Lebih gampang buat langsung percaya daripada harus riset dulu. Selama ini kita sering jadi pengacara buat keyakinan kita sendiri. Kita cuma cari bukti yang mendukung kemarahan kita. Padahal, kita butuh jadi hakim yang bijak di pengadilan pikiran kita sendiri. Hakim gak langsung ketok palu cuma karena dengar satu sisi cerita. Dia butuh bukti dan waktu untuk menimbang. Percaya deh, kerugian karena dibodohi jauh lebih mahal daripada tenaga buat berpikir kritis. Mulai sekarang, yuk kita belajar buat jadi hakim yang lebih bijak. Terima kasih sudah menonton. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat orang-orang di sekitar kalian yang mungkin masih gampang terpengaruh omongan orang luar, silahkan share. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.